Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membaca dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang ditetapkan menjadi khotbah dalam ibadah minggu saat ini. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Marilah kita membacanya secara bergantian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kitab Ulangan adalah kitab, kalau dalam bahasa Batak disebut dengan pangarata-ratayon, kitab mengulang kembali. Makanya dalam bahasa Indonesia cepat sekali dengan kata ulang, mengulang. Melalui kitab Ulangan kita dapat melihat bagaimana mereka, umat yang telah siap memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah berada di sekitar Moab dan di pinggir sungai Yordan, dan mereka sudah siap untuk memasuki tanah Kanaan. Lalu dengan perintah Tuhan kepada Musa mengingatkan Joshua yang menjadi regenerasi daripada Musa, yang akan membawa umat ini memasuki tanah Kanaan. Sehingga kalau kita lihat dalam setiap pergantian kepemimpinan, baik kalau kita lihat dalam tentara ada tongkat komando, ya, atau dalam sipil sertijab, serah terima jabatan, maka akan kita lihat pemimpin yang lama menyerahkan kepada pemimpin yang baru berkas-berkas, dan mungkin kalau di tentara tongkat komando, dan yang terutama menyampaikan tugas dan tanggung jawab itu untuk diteruskan. Inilah yang disampaikan oleh Musa. Sehingga kalau kita melihat kitab Ulangan ini adalah bagian daripada bagaimana umat dalam perjalanan mulai keluar dari Mesir, dan bagaimana Allah dengan tangan teracung telah membebaskan umat keluar dari tanah Mesir. Dan umat diajak untuk melihat kembali. Lihatlah, tolehlah sejenak ke belakang. Ada apa yang terjadi selama 40 tahun ini? Artinya Allah melalui Musa mengingatkan Joshua dan umat pada saat itu, lihatlah apa yang telah terjadi selama 40 tahun. Kamu memberontak, kamu kena hukum. Kamu tidak setia dan tidak percaya, kamu kena hukum. Dan bahkan dikatakan hanya umur 20 tahun ke bawah setelah di dalam perjalanan itu yang sampai ke tanah Kanaan. 20 tahun ke bawah. Mereka yang keluar dari tanah Mesir, mereka akan mengalami perhentian di sepanjang perjalanan.
kasih Kristus yang mau kita lihat dalam ulangan ini adalah menoleh sejenak ke belakang. Bagaimana karya Allah di tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan mencoba menyaksikan pada saat ini, dan mungkin dapat menyaksikan dan mampu menyaksikan sebagaimana yang dikatakan oleh topik ini. Persembahan adalah tanda sukacita akan kelepasan yang dari Tuhan. Inilah pesan ulangan ini yang disampaikan kepada umat ketika akan memasuki tanah Kanaan. Kalau kita membaca di dalam ayat 1, kita akan melihat bahwa Allah memenuhi janjinya. Allah menyatakan bahwa janji itu tetap dan tepat. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah melupakan umatnya, dan Allah tidak pernah lupa umatnya. Cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Cara pandang manusia dapat kita lihat di dalam perjalanan 40 tahun itu. Grumble, menggerutu, revenge, balas dendam, memberontak, dan bahkan cara pandang manusia itulah yang membuat dirinya tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan pada saat ini, di dalam ayat 1 dikatakan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Allah setia dengan kasih-Nya. Allah telah mempersiapkan. Sebagaimana kita sering mendengarkan nyanyian indah pada waktunya. Indah pada waktunya menjadi kenyataan kepada umat itu. Dan indah pada waktunya juga menjadi kenyataan bagi kita. Jika kita sebagaimana Allah yang setia, kita juga setia. Dan inilah yang dikatakan juga dalam ayat 1 ini, agar umat setia pada janji Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan umat, tetapi mereka menerima janji itu. Mereka menerima tanah itu, bahkan dikatakan menjadi pusakamu. Sesuatu yang tidak diberi, sesuatu yang tidak dibayar, tetapi Allah sendirilah yang meneguhkan janji itu, sebagaimana Allah telah meneguhkan janji itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau akan kuberikan janji, berkat, dan keturunan. Tuhan memberikannya. Tuhan memberikan. Kalau dalam nyanyian buku Wende itu dapat kita lihat, atau dalam buku Kidung Jemaat 373, Mangulah hitajorma, atau manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi Tuhanlah yang menjadikan. Di dalam ayat ini dapat kita lihat bahwa Allah lah Tuan tanah. Walaupun kita mempunyai tanah, walaupun kita mempunyai rumah, walaupun kita mempunyai tempat tinggal, home house, atau apa saja namanya, tetapi Tuhanlah yang mempunyainya. Itu dapat kita lihat bagaimana Nabot yang dengan gigih mempertahankan hak pusaka daripada orang tuanya atau keturunannya. Dia memang rindu dengan harta itu atau pergantian itu, karena Nabot atau Ahab memberikan yang lebih banyak dan lebih besar dan lebih bagus. Tetapi Nabot mengingat bahwa tanah pusaka, milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat dipermain-mainkan, diperjualbelikan. Di dalam ayat 1 kita juga dapat menerima janji hidup dalam kesatuan dan tanggung jawab. Sebagaimana mereka menduduki tanah itu tidak dengan sendiri-sendiri, tetapi
12 suku yang telah diberikan oleh Tuhan hak dan tanggung jawab, berhak dan bertanggung jawab untuk menerima janji itu. Dengan demikian Allah mengingatkan, jika engkau sudah menerima janji daripadaku, penuhilah dengan tanggung jawab. Ini makna daripada ayat 1 yang telah kita lihat. Kekasih Kristus, mari kita melihat sejenak bagaimana kesatuan umat itu menyatakan dan menyaksikan di tengah kehidupannya berkat dan kasih setia Tuhan, bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya. Kita langsung teringat bagaimana berita Injil yang telah mengolah Tapanuli, tempat Bona Pasugit, menjadi sesuatu yang sangat berubah. Bagaimana Tapanuli dahulunya telah disurround, dikelilingi oleh Islam. Karena mulai dari Aceh ke Padang, ke selatan, kemudian ke arah Labuan Batu, semua telah disurround. Dan bahkan kalau dalam sejarah dikatakan bahwa Islamisasi pernah memasuki tanah Batak dengan masuknya Tuan Kurau pada tahun 1834. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengingat darah orang martir adalah benih gereja. Darah daripada Munson dan Liman yang mati terbunuh dan bahkan dikatakan kanibalisme, dimakan oleh orang-orang yang di Lubuk Pining, berubah total menjadi sentra dari pemberitaan Injil. Dan bahkan Tapanulilah yang menyebarkan Injil sampai ke Malaysia, sampai ke Mentawai, ke Nias, dan di sekitar daripada Sumatera Utara, dan gereja-gereja yang bertumbuh di Nusantara. Kekasih Kristus, melihat Batak telah dilepaskan daripada kekelaman, Batak telah diberi janji, dan bahkan janji 3H itu, kekayaan dan kebahagiaan dan hamoraun hagabiun hasangapon. Tuhan telah memberi settle, diam sebagaimana dikatakan di sini, dan bahkan menduduki bukan hanya tanah Batak, tetapi juga daerah-daerah sekitar. Dan kitalah produknya pada saat ini. Kita telah berdiam dan menduduki dan settle di daerah ini, di tempat ini. Kasih Kristus, apa yang mau dikatakan pada firman pada saat ini? Tuhan menginginkan yang terbaik. Sebagaimana kita telah menduduki dan settle dimanapun kita berdiam, bertempat tinggal dan bekerja, Tuhan minta dari kita yang terbaik sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Itu dapat kita lihat pada ayat yang kedua, di mana dikatakan, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Memberi buah sulung, first fruit, kalau dalam bahasa daerah itu patungonananiula, hasil daripada pekerjaan kita. Ya kalau petani, petanilah yang diberikan, atau hasil dari tanilah yang diberikan. Kalau pekerja, hasil kerja atau upahlah, dari hasil upahlah yang diberikan. Yang mau Tuhan katakan di sini, bagaimana hidup kita yang berhasil dan menghasilkan adalah berkat kemurahan Tuhan. Sekarang pertanyaan mungkin menggelitik, tetapi cobalah mengkoreksi diri. What the favorite things you do
after you cash your paycheck? What is your favorite things you do after you cash your paycheck? Give to my wife. Give to my wife. Any other? Pay bill. Okay. Wife, bill, and then? Yeah? Okay, just the same with the policy toba. Wife. What is the first thing you do after you cash your paycheck? I don't know how much. 800, 1,000, 2,000? Offering. Okay. Thank you. Wife, bill, offering. We have to fix to 5. Vacation. Yeah. Vacation. And then the last one? Shopping. Yeah. Shopping. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini sesuatu pertanyaan yang sederhana, tetapi ya seandainya kita punya cek di sini, lalu kita melihat gambar Allah ada di sana. Ya, gambar Allah ada di sana sebetulnya. Apa yang mau dikatakan paycheck itu dengan nominal bla bla bla, sebetulnya apa? Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dimampukan menerima itu. Ya, kalau memang di Indo itu langsung ke bendahara dikeluarkan langsung uang begitu, atau mungkin ditransfer begitu. Kekasih Kristus, pertanyaan itu sederhana, tetapi pertanyaan ini juga menggeliat kepada kita. Apakah kau sudah bawa bakul kepada Tuhan dengan hasil daripada pekerjaan? Jemaat yang ada di sini diingatkan, ya, diingatkan dengan kata hatinya. Sebagaimana ayat 1 yang mengatakan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami sehingga kami dapat settle dan menduduki tanah Kanan, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena pertolongan semata-mata. Sebagaimana di topik tadi, persembahanku adalah tanda sukacita karena Tuhan telah melepaskan aku. Tuhan telah melepaskan paycheck melalui manajer di mana Anda bekerja. Lalu bagaimana kita dapat melihat kehadiran Tuhan di dalam berkat-berkat yang kemudian kita keskan? Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, bawa bakulmu kepada Tuhan. Bawa. Jangan ke shopping dulu. Jangan ke bill dulu. Tetapi berikan offering, persembahan, karena Tuhanlah yang memampukan kamu untuk dapat melakukan itu. Kekasih Kristus, bakul atau apa mengingatkan kita, mungkin mereka yang lahir di tanah Batak, atau mungkin mereka yang pernah berkunjung ke tanah Batak, ada yang disebut dengan pesta gotilon. Gotil dalam bahasa Batak sepertinya ini, tapi gotilon adalah mengambil hasil daripada yang telah kita kerjakan. Kalau yang pernah terjadi dan sedang masih juga terjadi adalah mereka membawa hasil patumona naniula atau buah sulung, first fruit. Dan disinilah terjadi perpuluhan itu. Kalau mereka mendapatkan 800 kaleng atau 1000 kaleng padi, maka mereka akan memberikan 100 kaleng kepada gereja. Dan untuk bakulnya itu mereka membawa 1 kaleng. Sehingga nanti 99 kalenglah yang akan dipersembahkan ke gereja, yang langsung ke tangan bendahara dan dimasukkan ke dalam lumbung padi di belakang gereja. Tapi satu kaleng akan dibawa ke gereja dan mereka makuti itu membawa
Ya. Dan disinilah seperti apa yang dikatakan pada nas ini, maka imam atau katakanlah pembantu imam atau si tua pada sekarang ini atau guru huria atau bendahara membuka kantong daripada goni, lalu datanglah satu persatu jemaat membawa eme atau padi itu dan kemudian diletakkan di altar, di samping altar atau di sekitar altar. Orang tua kita mendapatkan semuanya itu, pengajaran itu. Orang tua kita melakukan semuanya itu, dan kalau kita lihat memang betul-betul orang tua kita diberkati oleh karena itu. Kasih Kristus memberikan yang terbaik, karena Allah memberi yang terbaik itu pertanyaan semalam di rumah Paul. Dan diserahkan di tempat yang sudah ditentukan, bukan diserahkan di luar sana atau di belakang atau itu harus diserahkan di altar ini, karena memang melalui dan di dalam altar inilah Allah memberikan berkatnya. Sebagaimana Allah mengatakan kepada umat pada saat itu, bawa kepada mezbah, bawa kepada mezbah, dan berikan kepada imam yang menjadi wakil Tuhan untuk menerima berkat-berkat itu. Kalau kita lihat sekarang ini sudah di daerah perkotaan, ya mungkin kita tidak membawa padi lagi atau hasil-hasil panen lagi, tetapi ada amplop persembahan bulanan itu. Kita menyembahkan kepada Tuhan. Kekasih Kristus, sering sekali pemaknaan itu sekarang hanya sebatas ya memberi, katakanlah mengirimkan begitu. Apakah persembahan itu, komitmen itu diberikan hanya sebatas katakanlah ditongos, ditransfer? Boleh-boleh saja, tetapi mari kita lihat makna daripada persembahan. Allah tidak pernah mentransfer kasihnya melalui orang lain, tetapi kita mengasihi, kita menerima kasihnya. Allah tidak pernah mengirimkan, tetapi Allah langsung menyatakan dan menyaksikan kasihnya itu kepada kita. Dan yang terutama, mari kita lihat makna persembahan, bukan uangnya, tetapi orangnya. Makanya dikatakan bakul itu langsung dibawa oleh orang tersebut, mengingatkan memang apa yang telah kita karyakan dalam kehidupan, tetapi yang melakukan karya itu adalah kita. Kitalah beserta dengan hasil karya kita datang bersembah sujud ke hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita lihat di ayat 3 dan 4, adanya pengakuan. Setelah umat membawa bakul dan datang ke mezbah, ada pengakuan. Kalau kita lihat tadi di ayat 3 dan 4, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pengakuan yang mengatakan bahwa karena Allah lah yang memampukan kita sehingga kita mampu menerimanya. Allah lah yang mengingatkan kepada kita untuk membawa persembahan yang terbaik kita kepada wakil Tuhan, karena imam adalah perwakilan untuk menyatakan kepada Tuhan. Kasih Kristus, pengakuan kita baik dari mulut kita, hati kita, harus kita lengkapi dengan pengakuan kita dikala kita memberi secara fisik atau materi, dan yang terutama mempersembahkan hidup kita. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah dirimu sebagai ibadah yang sejati.
Dalam bahasa daerah dikatakan demikian. Naung manada asini rohani Yesus do naukap mamelehon parsobon. Hanya orang yang telah mengenal dan merasakan kasih daripada Yesus dalam hidupnya, mereka lah yang mampu membawa persembahan itu kepada Tuhan. Lihat dalam epistel yang telah dibacakan tadi, Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Lalu apa yang terjadi? Hanya 1 orang yang kembali, 9 orang tidak kembali. Ada apa? Kasih Kristus, ini boleh terjadi di tengah kehidupan kita. Boleh lupa datang kembali kepada Yesus, boleh diancam oleh karena aturan-aturan, sebagaimana mereka yang 9 mungkin takut kepada orang Yahudi untuk memberitahukan bahwa mereka telah sembuh. Boleh mereka terlena karena sudah sembuh. Yesus tidak tahu bahwa saya sudah sembuh. Ada apa yang terjadi dengan 10 orang itu? Apakah mereka dengan datang kepada imam, karena Yesus mengatakan, dengan engkau mengatakan bahwa engkau telah sembuh, di mana letak penyembuhan mereka? Kasih Kristus, letak penyembuhan adalah percaya. Letak kesembuhan ketika mereka berjalan dan percaya. Haman adalah orang yang percaya ketika Elisa mengatakan pergilah dan mandilah ke sungai Yordan. Kasih Kristus, mungkin ini bisa terjadi di tengah kehidupan kita, di tengah persekutuan kita, dan bahkan di tengah kita memberikan persembahan sebagaimana konteks daripada ibadah kita saat ini. Mungkin Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita, 10, tetapi hanya 1 yang mengembalikan kepada Tuhan. Hanya 1 yang mengatakan, Tuhan terima kasih, engkau telah memberikan aku yang terbaik. Maka aku hanya mengatakan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kasih Kristus, nyatakanlah hasil yang terbaik yang telah engkau terima dari Tuhan, dan persembahkanlah kepada Tuhan. Persembahkanlah menjadi bagian yang menyaksikan betapa kasihnya besar. Letakkanlah di altar, karena di altar Allah telah menyediakan, Allah telah memberkati. Sebagaimana kita telah menerima berkat pada setiap minggu ketika kita datang ke gereja ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apalagi jika kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan hadir memberikan peneguhan kepada kita, kita tidak khawatir, kita tidak ragu, kita tidak sangsi. Kekasih Kristus, memberikan persembahan hanya dimampukan jika kita, roh daripada Roh Kudus menggerakkan kita. Dan demikian di tengah persekutuan di gereja, imanlah yang memampukan jemaat untuk menggerakkan hatinya memberikan persembahan yang terbaik, sehingga gereja dapat berfungsi. Sebagaimana dalam perjanjian baru, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan gereja adalah karena mereka dimampukan sehati sepikir memberikan yang terbaik. Memberi persembahan adalah bersama-sama memberi, karena bersama-sama menerima. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat kita yang pada saat ini, mari kita mempersembahkan bakul kita, apang kita, memberikan yang terbaik dan meletakkannya di bawah pertolongan Tuhan Yesus Kristus.
Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Dia akan menambahkan kepadamu. Persembahan adalah wujud nyata daripada iman. Dia memberikan, kita menerima. Kita mengorganisir persembahan di tengah kehidupan kita bukan supaya asa, tetapi karena Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui partisipasi kita di tengah usaha kita, di tengah pemikiran kita, di tengah kita menerima paycheck kita, di tengah kita mampu dalam tenaga kita dan yang lain-lain. Marilah kita memberi dengan tulus, sebagaimana topik sekali lagi saya bacakan. Persembahan adalah tanda sukacita akan kelepasan yang dari Tuhan.